Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA ya. Pagi ini kita belajar biologi ya. Kita belajar tentang bagian-bagian sel tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semangat terus untuk belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang bagian-bagian sel tumbuhan, ada baiknya kita menyaksikan sejenak cuplikan video tentang sel tumbuhan. Coba kita perhatikan di video tersebut ada beberapa sel yang menyusun jaringan pada tumbuhan. Ya, silakan dicermati ya. Sebelum kita lebih jauh, anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya, apa itu sel tumbuhan ya? Sel tumbuhan itu adalah bagian terkecil dari tumbuhan yang menyusun semua bagian tumbuhan. Nah, sel tumbuhan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian atau beberapa organela. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan bagian yang paling luar dari sel tumbuhan. Ia berfungsi melindungi sel tumbuhan dan memberi bentuk sel tumbuhan seperti persegi panjang dan bersifat kuat. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Bagian atau organela ini berbentuk bulat dan berada di tengah-tengah sel. Fungsinya yaitu mengontrol semua aktivitas atau kegiatan sel tanaman. Yang ketiga adalah vakuola. Vakuola itu berbentuk rongga. Dia berfungsi membantu menjaga keseimbangan air di dalam sel tumbuhan. Yang keempat adalah Golgi apparatus atau badan Golgi. Bentuknya seperti tumpukan piring gitu ya. Bagian ini berfungsi untuk membantu proses dan pembentukan protein serta molekul lemak atau lipida di dalam sel tanaman. Yang kelima adalah kloroplas. Kloroplas itu berisi klorofil atau kotak zat hijau daun kalau di SD gitu ya. Merupakan bagian yang memproduksi makan atau tempat terjadinya fotosintesis pada sel tanaman. Yang keenam adalah mitokondria. Bentuknya itu lonjong, di tengahnya ada lekuan-lekuan begitu ya. Organela ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, sehingga berfungsi sebagai sumber energi pada sel tumbuhan. Yang ketujuh adalah endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma, disingkat dengan RE begitu ya. Ada dua macam RE, yaitu yang pertama REH atau reticulum endoplasma halus dan REK atau reticulum endoplasma kasar. Mengapa kasar? Karena RE itu tertempel oleh ribosom sehingga penampakannya seperti berbintik-bintik. Ya, demikian tadi anak-anak bagian-bagian sel tumbuhan. Semoga kalian paham. Bila ada pertanyaan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.